Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian selalu sehat. Oke, untuk kelompok 2 yang jadwalnya hari ini daring, ya silakan nanti kalian simak video dari Ustadz ya, dan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Untuk hari ini ya kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema 2 ya. Yang kemarin sudah meminjam bukunya ya di TU, silakan nanti dibuka ya. Bagi yang belum, nanti kalian simak saja video dari Ustadz ini ya, dan kerjakan tugas-tugasnya. Dan untuk hari ini kita akan belajar di subtema 1 pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum belajar kita baca bacaan basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, nanti ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Lanjut. Nah, di sini ada materi ya tentang mencari informasi penting dari teks ya. Ini materi yang ada di tema 2 nanti ya, muatan bahasa Indonesia. Nanti kalian mencari informasi ya dari suatu bacaan. Nah, apa sih itu informasi? Ya, ini pengertiannya. Informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, itu adalah informasi. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, itu cara memperoleh informasi ya, tidak membacanya dengan buru-buru tapi harus dengan cermat agar informasi yang kalian dapatkan itu bisa dipahami ya. Nah, setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran, atau bisa kita sebut mind map ya, mind mapping. Nah, peta pikiran itu adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram ya. Nanti ini sebagai tugas kalian yaitu membuat peta pikiran. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, nanti ada bacaannya terlebih dahulu ya. Oke, ini bacanya ya, anak-anak buka buku tematiknya halaman 2. Ya, bacanya tentang Dayu dan ikan hias. Ya, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Itu ada gambarnya ya. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Paragraf 2. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, itu adalah sebuah bacaan tentang Dayu dan ikan hiasnya. Nah, untuk tugasnya ya kalian cari informasi ya tentang bacaan tadi ya. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias ya. Kemudian perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, ini namanya mind mapping atau peta pikiran ya. Jadi ini judul bacanya ya.
dayu dan ikan hias. Kemudian dibuat peta pikirannya. Yang pertama ini pertanyaan tentang apa ya. Ustadz besar lagi ya. Oke, biar kelihatan. Ini ya. Yang pertama, peta pikiran yang pertama adalah ini apa ya, tentang apa. Pertanyaan adalah apa nama jenis ikan hias yang dipelihara ya. Jenisnya apa? Kemudian siapa? Nah, ini pertanyaan tentang siapa. Kemudian pertanyaan tentang di mana ya, di mana ikan hias itu dipelihara. Kemudian pertanyaan tentang kapan ya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ini juga kapan ya? Kapan akuarium dibersihkan? Kemudian pertanyaan tentang apa lagi nih ya? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, coba anak-anak isi ya peta pikiran ini tentang Dayu dan ikan hias. Nah, untuk pertanyaan paling atas ini ya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, ini namanya ya, ikan mas koki ya, namanya ikan mas koki ya, ikan yang dipelihara oleh Dayu di bacaan tadi ya. Nah, coba anak lanjutkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, selanjutnya silakan kalian buka buku bupenanya halaman 79 atau buku tematik juga ada halaman 4 ya, materinya sama tentang sistem pernapasan hewan ya. Hewan itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda ya. Sistem pernapasan meliputi ini, sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Nah, berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Nah, nanti ada 7 jenis ya, 7 jenis hewan dengan sistem pernapasannya. Yang pertama yaitu cacing tanah ya. Kita lihat. Nah, ini ya, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau bisa disebut vermes. Nah, ini nama lain dari cacing tanah ya. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir ya. Jadi cacing itu bernafas dengan kulitnya ya, permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini gambarnya ya. Anak bisa lihat di buku tematik ada ya. Itu gambarnya tentang sistem pernapasan pada cacing. Nah, setelah cacing, nah ini ada lagi tentang serangga. Kita buka ya. Ini nomor 2 tentang alat dan sistem pernafasan pada serangga atau bisa kita sebut insekta. Ini nama lain dari serangga ya. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ingat-ingat ya. Pernafasan serangga itu menggunakan trakea. Nah, trakea itu adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, itu namanya trakea ya. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh ya. Itu cara bernafasnya ya. Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea ya. Tadi cacing itu bernafas menggunakan kulit ya, permukaan kulitnya, sedangkan serangga menggunakan trakea untuk bernafas. Kita kembali lagi ya. Setelah serangga ada ikan. Ini ya.
Yang nomor 3 ada ikan, alat dan pernapasan pada ikan atau bisa kita sebut Pisces. Nah, Pisces ini nama lain dari ikan ya. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, ingat-ingat ya. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan ya. Lalu mulut akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Ini airnya masuk ya. Masuk, kemudian masuk ke bagian insang yang terbuka ya. Nah, kemudian disitulah terjadi pertukaran karbon dioksida ya. Ini lebih jelasnya lagi ya. Ini rahang ikan, ini airnya masuk ya. Kemudian masuk ke insang yang terbuka, kemudian keluar lagi ya airnya ya, beserta karbon dioksida. Nah, itu ya tentang alat pernapasan pada ikan ya. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Kita kembali lagi. Setelah ikan ada amfibi, hewan jenis amfibi ini ya. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, yaitu di air kemudian di darat. Contohnya itu katak ya. Nah, jadi saat di air dalam fase beruduk, ini kan berarti hidupnya di air dulu ya. Mulai dari telur kemudian sampai fase beruduk itu kan hidupnya berada di air ya. Nah, amfibi bernafas menggunakan insang ya. Jadi pada fase beruduk itu menggunakan insang pernafasannya ini ya. Beruduk atau bisa kita sebut kecebong ya, sama aja. Itu bernafas menggunakan insang. Nah, tapi saat di darat ya, setelah di darat menjadi katak kecil atau katak dewasa ya. Amfibi itu bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Nah, berarti beda ya. Pada saat fase beruduk atau kecebong itu menggunakan insang. Nah, ketika berada di darat ya, saat menjadi katak kecil atau katak dewasa itu menggunakan paru-paru dan kulitnya untuk bernafas ya. Nah, amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Itu tentang amfibi ya, jenis hewan amfibi. Amfibi itu hewan yang memiliki 2 tahap hidup ya, di air dan di darat ya. Fasenya itu ada 2. Mulai dari telur itu berada di air ya. Kemudian fase beruduk juga masih di air. Nah, setelah keluar kakinya ya, menjadi katak kecil, nah itu sudah berada di darat ya, bisa ke darat. Nah, itu fungsi pernafasannya sudah berbeda ya, dari insang kemudian menjadi paru-paru ya. Itu tentang hewan amfibi. Kita kembali lagi ke hewan jenis reptilia. Nah, jenis reptil ya. Hewan jenis reptil itu bernafas menggunakan paru-paru ya, ingat-ingat ya. Hewan jenis reptil itu menggunakan paru-paru bernafasnya ya. Nah, caranya yaitu oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Kemudian karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama ya. Dari paru-paru kemudian ke tenggorokan, kemudian ke hidung lagi ya, keluar dari hidung karbon dioksidanya. Nah, ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu dan buaya. Itu juga masih menggunakan paru-paru ya, walaupun di air ya, menyelam di air itu masih menggunakan paru-paru pernafasannya ya. Yaitu ketika naik ke permukaan, nah itu mereka itu mengambil udara ya. Seperti buaya, penyu atau kura-kura ya. Nah, kemudian reptil lain seperti ular itu juga termasuk reptil ya.
itu bernafas menggunakan paru-paru. Kembali lagi ke burung ya, jenis burung atau aves nama lainnya ya. Nah, burung itu bernapas menggunakan paru-paru juga ya, tapi di sini sedikit ada perbedaan ya. Yaitu pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara ya. Dengan paru-paru tetapi dibantu juga dengan pundi-pundi udara. Nah, fungsinya untuk apa ini pundi-pundi udara? Fungsinya adalah untuk menyimpan udara ya. Pundi-pundi udara itu mampu menyimpan udara ya. Saat terbang burung tidak bernapas melalui hidung ya, tersimpan di pundi-pundi udara ya. Berarti saat terbang itu burung itu bernapasnya melalui ini ya, pundi-pundi udara yang disimpan ketika burung itu hinggap ya atau tidak terbang ya. Jadi seperti ini. Ini berarti posisi ya, burung sedang hinggap ya. Kantongnya ini kosong, nanti diisi ya. Nah, kemudian setelah terbang nanti ini apa? Lewatnya berarti kantong udara atau pundi-pundi udara ya. Nah, itu tentang pernapasan pada burung ya. Jadi ada pundi-pundi udara untuk membantu burung bernafas saat terbang ya. Ke jenis hewan yang terakhir ada mamalia. Nah, ini mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya ya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen ya, caranya yaitu oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru ya. Kemudian sebaliknya karbon dioksida pun dikeluarkan dengan jalur yang sama, yaitu dari paru-paru ya, kemudian tenggorokan, kemudian keluar dari lubang hidung. Nah, itu ya, mamalia itu jenis hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian ada mamalia yang hidup di air, bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara ya. Karena ada mamalia juga yang hidup di air ya, maka cara bernapasnya itu dengan memunculkan ke permukaan air ya. Nah, contohnya itu seperti ikan paus ya, itu juga mamalia. Kemudian ada ikan lumba-lumba, nah itu juga termasuk hewan mamalia ya. Bernapasnya yaitu ketika mereka muncul ke permukaan dan mengambil udara ya. Nah, jadi ada mamalia darat dan mamalia air ya. Ini contoh mamalia darat ya. Ini ada sapi ya, kemudian rusa, kerbau ya, jerapah, kemudian biri-biri, kambing ya, gajah dan lain sebagainya ya. Hewan-hewan yang menyusui itu adalah hewan mamalia. Kemudian ada mamalia air, itu seperti ini, lumba-lumba ya. Ini bernapasnya itu berarti ketika muncul ke permukaan dengan mengambil udara ya. Itu cara bernapasnya. Oke, itu ya untuk materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk tugasnya coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama ini ya. Nah, coba lihat ini hewan apa, kemudian termasuk ya jenis hewan yang menggunakan sistem pernapasan apa ya. A. Paru-paru, B. insang, C. trakea, D. kulit ya. Anak-anak tulis jawabannya saja ya. Kemudian ini untuk nomor 2. Ini nomor 3-nya ya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Ini untuk nomor 5. Ini nomor 6 berarti isian ya atau uraian ya. Ini ada 5 hewan, coba anak tuliskan alat pernapasannya. Ini nomor 7.
Ini jelaskan perbedaan antara berudu atau kecebong ya dengan katak dewasa. Jadi nanti soalnya ada 7 ya, coba anak kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Tulis jawabannya saja. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini di pembelajaran yang pertama sudah selesai ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Nanti jika sudah selesai, besok ketika berangkat dikumpulkan. Supaya Ustadz akhiri video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.